Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Satmakumala dengan NIM PMM 2100155. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengoptimalan pajak daerah terhadap pajak daerah paling potensial di Kabupaten Pasuruan. Ada 4 bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pajak daerah, yang kedua teori analisis SWOT, yang ketiga pajak daerah potensial, dan yang keempat strategi pengoptimalan pajak. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contoh seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak daerah. Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Yang pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asal daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yaitu subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. Pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu ada 5, pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, dan yang terakhir yaitu pajak rokok. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pajak yang dikelola oleh provinsi. Yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua yaitu biaya balik nama kendaraan bermotor (BPNKB). Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor (BPNKB), biaya balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik yang cair maupun yang gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat,
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Pajak air tanah didapatkan dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Pajak yang dikelola oleh provinsi yang terakhir yaitu pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP atau wajib pajak. Membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Selanjutnya, jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten atau kota, yaitu ada 11, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pajak hotel, yang merupakan pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu, yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Selanjutnya, pajak restoran, yaitu merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada disediakan sebuah restoran. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjek adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0% sampai 35%, tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Yang keempat yaitu pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini memiliki papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Selanjutnya, pajak yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut ini tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang pertama yaitu tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%. Tarif untuk batuan sebesar 20%. Yang ketujuh yaitu pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atau pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. Lahan parkir yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Tarif pajak ini dikenakan sebesar 20%. Pajak air tanah.
Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. Selanjutnya, pajak sarang burung walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%. Selanjutnya yaitu pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Misalnya sebuah transaksi jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh oleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan tentang teori analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah instrumen yang beraneka gunanya, yang dapat digunakan berkali-kali pada berbagai tahap proyek, membangun sebuah telaah atau untuk pemanasan diskusi sebelum membuat perencanaan. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat, ancaman. Teori analisis SWOT, strength atau kekuatan, dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan, hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim, patent dan properti intelektual dan lokasi. Opportunities, peluang atau threats, ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. Pada pasar yang lebih besar, dapat dimanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Teori analisis SWOT yaitu ada 4, threats, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama yaitu threats, menganalisis kekuatan dan kelemahan dibandingkan dengan para pesaing. Yang kedua yaitu weakness, analisis kelemahan, situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi. Yang ketiga yaitu opportunity, analisis peluang di situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman, analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang pajak daerah yang potensial di Kabupaten Pasuruan. Analisis pajak daerah Kabupaten Pasuruan yang paling potensial yaitu pajak penerangan jalan. Dari keseluruhan pajak tersebut terdapat pajak paling potensial di daerah Kabupaten Pasuruan. Dilansir dari situs resmi pemerintahan Kabupaten Pasuruan, pajak tersebut melampaui target yang diperkirakan sebelumnya. Dari catatan BKD pada akhir tahun 2019, pajak penerangan jalan atau PPJ penerimaannya ditargetkan dapat tembus 127 miliar. Ternyata melampaui dan melebihi jumlah target awal sebesar 128,36 miliar. Yang keempat yaitu strategi pengoptimalan pendapatan pajak. Strategi biasanya digunakan untuk mengoptimalkan dengan menganalisis SWOT dari yang sudah diketahui bahwa pajak daerah yang berpotensial di Kabupaten Pasuruan adalah pajak penerangan jalan, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil berbagai referensi, didapatkan data dan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Pasuruan. Analisis strategi. Yang pertama yaitu ketegasan penerapan Perbu nomor 42 tahun 2020 dan nomor 28 tahun 2011 dengan memberikan sanksi bagi WP atau wajib pajak dan pemungut pajak yang tidak taat. Yang kedua, menggunakan prosedur dan pemungutan dan penyetoran. Yang kedua, penggunaan prosedur dalam pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan yang telah Yang kedua, penggunaan prosedur dalam pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan yang telah dimuat dalam peraturan Bupati. Peluang yang kelemahan. Yang pertama, perlu ketegasan penerangan sanksi
sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Bupati. Peluang kelemahan yang pertama, perlu ketegasan penerapan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Bupati. Yang kedua, melengkapi fasilitas yang belum memadai agar potensi pajak penerangan jalan dapat terrealisasikan sesuai dengan target. Yang ketiga, peluang kekuatan yang ketiga yaitu pemanfaatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang dinamis dengan meningkatkan pemungutan pajak penerangan jalan yang diwujudkan oleh semua elemen masyarakat. Yang keempat, memonitoring pemungutan pajak penerangan jalan dengan menggunakan kemajuan teknologi dan sistem informasi yang memadai. Yang ketiga, menjalankan peraturan Bupati dengan baik agar pemungutan pajak terrealisasikan mencapai target. Peluang kelemahan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dapat membantu dalam penyuluhan Perpu. Analisis strategi ancaman atau kekuatan yang pertama, yaitu mensosialisasikan dengan baik Perda nomor 42 tahun 20. Analisis strategi ancaman yang pertama, mensosialisasikan dengan baik Perda nomor 42 tahun 2020 dan analisis strategi ancaman yang pertama, Selanjutnya, analisis strategi ancaman yang pertama, mensosialisasikan dengan baik Perda nomor 42 tahun 2020 dan nomor 28 tahun 2011 agar kesadaran masyarakat membayar pajak penerangan jalan yang masih rendah dapat dihilangkan. Yang kedua, mensosialisasikan prosedur yang dimiliki dalam pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan yang agar tidak tertundanya penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang. Ancaman kelemahan yang pertama, pelayanan yang belum maksimal dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komitmen pemungutan pajak penerangan jalan yang masih kurang. Ancaman kelemahan yang kedua, kurangnya penerapan sanksi. Yang kedua, kurangnya penerapan sanksi harus dimaksimalkan agar tertundanya penyampaian surat pemberitahuan dapat dihilangkan. Ancaman yang ketiga, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ancaman yang ketiga, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang Selanjutnya, ancaman kekuatan yang pertama. Selanjutnya, ancaman kekuatan yang ketiga, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang dinamis agar realisasi Pembup dapat tercapai. Ancaman kekuatan yang ketiga, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang dinamis agar realisasi Perpu dari target dapat tercapai. Yang keempat, harus ada keselarasan Perpu yang memiliki komitmen dalam meningkatkan pajak penerangan jalan dengan komitmen pemungutan pajak daerah yang masih kurang. Ancaman kelemahan yang pertama, kekurangannya sumber daya. Ancaman kelemahan yang pertama, kekurangannya sumber daya manusia yang dapat membantu dalam penyuluhan Perpu dapat diatasi meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah. Yang kedua, fasilitas belum memadai dapat diatasi dengan dukungan instansi yang terkait. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.